Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 533, Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Di kamar tidur utama di lantai 2 villa sisi gunung. Dengan pintu tertutup, Lina dengan hati-hati menelepon. Sekarang Bimo telah mengatur banyak orang untuk menjaga villa. Dan ada ratusan pasang mata yang menatapnya ketika dia masuk dan keluar. Sangat sulit untuk membawanya keluar dari villa. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Lina berkata tidak puas. Jangan khawatir, aku pasti akan menemukan cara. Beri aku beberapa hari lagi. Aku tahu kamu akan membunuhku. Tetapi jika aku ketahuan, tidak ada yang bisa membantumu di masa depan. Kamu mengancam saya, apa gunanya? Oke, 3 hari. Dalam 3 hari, saya pasti akan menemukan cara untuk melakukannya. Setelah menutup telepon, Lina menarik napas dalam-dalam. Berpikir bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk berhasil. Ketika dia kembali ke rumah, tetapi dia tidak menyangka Bimo, seorang lelaki usil, membiarkan ratusan orang melindungi villa orang asing tidak diizinkan masuk. Bahkan jika mereka keluar, mereka akan diinterogasi. Kesal, Lina melampiaskan amarahnya pada William. William dipukul dan ditendang. Setelah ventilasi, Lina berbalik dan meninggalkan ruangan. Pada saat ini, alis William terus bergetar, dan dia tampaknya telah mendapatkan sedikit ketenangan dalam keadaan koma. Lina datang ke ruang tamu. Ketika dia melihat Bimo, gangguan di hatinya naik ke puncak. Bimo, apa maksudmu dengan ini? Ini adalah rumah kami. Orang-orangmu berjaga 24 jam sehari. Mereka telah menyebabkan masalah serius bagi kami. Kamu harus bergegas dan membiarkan orang-orang itu pergi. Lina berkata kepada Bimo terus terang. Jika Bimo tidak berpikir bahwa William perlu diurus, dia tidak akan membiarkan Lina muncul di sini. Karena di matanya, Lina adalah orang yang berbahaya bagaimanapun. Wanita ini ingin membunuh Ariel sebelumnya. Siapa yang tahu apakah dia akan membalas dendam? Mungkin dia sudah berubah sekarang. Tapi kewaspadaan Bimo terhadapnya tidak akan pernah berubah. Apakah kamu memerintah saya? Bimo berkata dengan ringan. Lina memandang Mo yang tanpa rasa takut. Dan berkata, aku hanya tidak ingin orang-orangmu mengganggu hidup kami. Kami bukan penjahat. Jadi mengapa kami harus diawasi? Awasi langsung. Lina menoleh dan terus berbicara dengan Kaori. Mengenai orang-orang di luar villa, Kaori tidak memiliki keluhan. Karena dia tahu Bimo memiliki niat baik dan khawatir akan kecelakaan di rumah. Itulah mengapa dia mengirim begitu banyak orang untuk menjaga mereka. Dan dari sudut pandang tertentu, ini juga merupakan hal yang baik. William sekarang koma, dan hanya ada beberapa wanita dalam keluarga. Jika ada kecelakaan, siapa yang bisa keluar dan menyelesaikannya? Bu, Paman Bimo juga baik. Kurasa tidak ada masalah, kata Kaori. Lina menggertakkan giginya. Jika Kaori setuju, dia tidak akan membiarkan Bimo mengevakuasi orang-orang ini. Selama orang-orang Bimo ada selama sehari, sama sekali tidak mungkin baginya untuk membawa pergi Aisila Wibowo. Dan sekarang dia hanya memiliki 3 hari. Jika Aisila tidak dapat diserahkan kepadanya dalam waktu 3 hari, Lina mungkin mati. Sesuatu yang sama sekali tidak ingin dia hadapi. Ariel bisa mati. Bahkan Aisila bisa mati. Tapi dia sama sekali tidak mau mati. Keluarga Wijaya masih memiliki kemuliaan dan kekayaan yang tak ada habisnya menunggunya. Bagaimana dia bisa menerima takdirnya? Bagaimana kabar ayah? Kaori bertanya. Lina, yang berakting di depan Kaori, menghela nafas dengan sengaja, dan berkata, belum ada tanda-tanda akan bangun. Tetapi bahkan jika dia tidak bangun selama sisa hidupnya, aku akan menjaganya. Kaori juga menghela nafas. Orang yang sangat baik. Sekarang hanya bisa berbaring di tempat tidur. Dunia ini terlalu berubah-ubah. Pada saat ini,
Lina berjalan ke Kauri dan berkata, "Berikan anak itu kepadaku. Kamu pergi istirahat sebentar. Aku akan membawanya ke atas untuk berbicara dengan ayahmu. Mungkin itu dapat membangkitkan kesadaran ayahmu. Dia sudah lama ingin menjadi kakek. Sekarang sudah terwujud." Kauri tersenyum dan menatap Bimo. Bimo menyerahkan Aisila ke Lina dengan enggan. Dan berkata, "Hati-hati, jangan kaku. Apakah kamu perlu mengatakan hal lain?" Lina berkata dengan jijik. Setelah Lina membawa Aisila ke atas, Bimo pergi. Dia masih harus berurusan dengan hadiah. Lagi pula, jumlahnya sangat besar. Dan ini adalah barang pribadi putri kecil. Jadi dia harus menghitungnya dengan hati-hati. Setelah Lina naik ke atas, dia menutup pintu dan melemparkan Aisila ke tempat tidur. Si kecil sepertinya merasa tidak ada yang memeluknya. Dan mulai menangis. Tetapi suaranya sangat rendah. Lagi pula, ini hanya anak berusia 3 hari. Ayahmu sampah. Dan kamu juga sampah. Aku baru saja menurunkanmu dan mulai menangis. Tidak bisakah kamu tidur jika tidak ada yang memelukmu? Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai seorang putri. Lina berkata dengan kejam. Sebagai seorang nenek, Lina memiliki sikap seperti nenek Ariel alias Sari. Tanpa cinta dan perhatian. Seolah-olah Aisila diambil dari pinggir jalan. Menangis. 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 Kamu tahu bagaimana menangis. Jika kamu menangis lagi, aku akan mencekikmu sampai mati. Lina jelas tidak sabar dengan tangisannya. Dia bahkan mengancam seorang anak. Bulu mata William bergerak lebih jelas saat dia berbaring. Lina berjalan ke balkon dan melihat bawahan Bimo yang mengelilingi villa. Dia bahkan lebih marah. Dalam situasi ini, kecuali dia bisa terbang, tidak ada cara baginya untuk membawa Putri Ariel pergi. Untuk seorang wanita seperti Lina yang sangat egois, begitu kepentingannya sendiri terancam. Tidak peduli hubungan keluarga macam apa itu, tidak ada artinya baginya untuk kembali ke keluarga Wijaya. Dia mampu menyebabkan kecelakaan mobil, menyebabkan William hampir mati. Dan tentu saja dia juga bisa menyerang Aisila demi kehidupannya yang kaya. Terlebih lagi, Lina tidak memiliki kasih sayang sedikit pun untuk Ariel. Putri Ariel seperti musuh baginya. Sedangkan untuk jadi nenek dari Putri Ariel, Lina sama sekali tidak menganggap Aisila sebagai cucunya. Lina tidak bisa menahan amarah. Berhati-hatilah agar tidak terlihat. Nasihat Bimo tiba-tiba ada di sini. Bergema di benak Lina. Sekarang Kauri dalam masa kurungan. Dia tidak akan meninggalkan villa sesuka hati. Jika Aisila sakit flu, bukankah dia punya alasan yang sah untuk membawa Aisila pergi? Saat ide ini muncul, Lina kembali ke kamar dan menatap Aisila yang sedang menangis di ranjang dengan senyum kelam. "Anak kecil, di hari yang begitu dingin, aku akan membiarkanmu merasakan angin dingin. Hanya jika kamu sakit, aku bisa membawamu keluar dari sini." Setelah berbicara, Lina membuka ikatan selimut yang membungkus Aisila. Pada saat ini, bulu mata William bergetar lebih keras, dan bahkan jari-jarinya bergerak sedikit. Jelas kesadarannya terjaga. Dan dia bahkan ingin menghentikan Lina melakukannya. Tetapi sayangnya kondisi fisiknya saat ini tidak memungkinkan. Lina membawa Aisila ke balkon dan meletakkannya langsung di lantai yang dingin. Ketika dia melihat Aisila menangis, tidak ada belas kasihan di matanya. Dan bahkan ada senyuman hangat. "Aku benar-benar ingin ayahmu melihat betapa menyedihkannya dirimu," kata Lina dengan senyum bahagia. Kulit putih halus Aisila berubah menjadi ungu dalam waktu singkat. Bahkan bibirnya menjadi merah tua. Dia terus menangis, dan tangan kecilnya terus mencengkram. Suara tangisan itu sepertinya memohon. Tapi Lina, yang tidak tergerak, hanya mencibir di wajahnya. Tanpa belas kasihan, Lina dapat dilihat dengan cara yang begitu kejam kepada seorang anak yang baru berusia beberapa hari. Itu pasti keputusan terburuk bagi Ariel untuk tidak membunuhnya. Melihat suara Aisila semakin pelan, Lina akhirnya memeluknya. Jika tidak harus menyerahkan Aisila, bahkan jika sudah mati, tidak akan melihat lagi kekayaan, kata Lina dengan ringan. Kembali ke kamar, Lina membungkus selimut di sekitar Aisila lagi. Di hari yang begitu dingin dan berangin, bahkan orang dewasa pun tidak bisa menahan hawa dingin. Apalagi Aisila yang masih bayi, dengan tubuh kecil. Dalam waktu singkat, tubuhnya mulai terasa panas,
bahkan disertai sedikit gemetaran. Dan raut wajahnya jelas tidak terlalu bagus. Lina membawa Aisila ke bawah dengan panik, dan berkata kepada Kaori, "Kaori, anak itu sepertinya sakit. Apakah kamu ingin membawanya ke rumah sakit?" Kaori yang sedang beristirahat mendengar ini dan melompat dari tempat tidur. "Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin seseorang yang begitu baik bisa sakit?" Kaori bertanya dengan panik. Lina menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku sedang berbicara dengan kakeknya, dan itu tiba-tiba terjadi." Kondisi Aisila jelas tidak baik, dan pikiran pertama Kaori adalah pergi ke rumah sakit, cepat, tapi jangan biarkan apapun terjadi. "Biarkan seseorang menyiapkan mobil dan segera pergi ke rumah sakit," kata Kaori. "Kamu masih dalam kurungan. Di luar berangin. Kamu tidak bisa keluar. Biarkan aku pergi," kata Lina. Bersambung.